Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Ria Aryani MSI dan Bapak Ilham Aldelano Azre SIP MA. Perkenalkan, saya Rian Maulana Pratama dengan NIM 2210843031. Proposal saya yang berjudul Manajemen Transportasi Bus Antar Kota Antar Provinsi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat dalam optimalisasi terminal tipe A anak air. Langsung saja yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Transportasi berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat modern. Tidak hanya sarana perpindahan, tetapi juga penggerak ekonomi dan pembangunan. Sistem transportasi yang terintegrasi meningkatkan efisiensi distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya, Kota Padang sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Sumatera Barat menghadapi kepadatan kendaraan yang tinggi, sehingga diperlukan terminal sebagai simpul transportasi. Setelah penutupan terminal lintas Andalas dan kegagalan terminal Bingkuang, dibangunlah terminal TPA Anak Air pada tahun 2021 oleh Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat. Namun, terminal ini belum berfungsi secara optimal. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan. Terminal diposisikan sebagai simpul transportasi yang memiliki fungsi utama dalam mengatur proses keberangkatan dan kedatangan penumpang maupun barang sekaligus menjadi titik perpindahan antar moda. Aktivitas terminal masih rendah dan belum optimal, meskipun terdapat banyak perusahaan otobus yang terdaftar di terminal. Dapat dilihat dari minimnya bus akap yang beroperasi melalui terminal air. Dan dengan data yang saya pakai, bus antar kota antar provinsi di tahun 2022 dan tahun 2023 masih mengalami fluktuatif, di mana adanya ketidakseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Kemudian di tahun 2024 terdapat keseimbangan yang menandakan akan adanya potensi optimalisasi terminal. Selanjutnya, letak terminal anak air ini dapat dikatakan tersembunyi dan akses jalan sempit sebab tidak berada di jalan utama atau nasional yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengetahui langsung di mana letak terminal dan perusahaan otobus lebih memilih beroperasi pada pool atau agen tersendiri untuk menjual tiket, menaikkan dan menurunkan penumpang. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana manajemen transportasi bus antar kota, antar provinsi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Barat dalam optimalisasi terminal tipe anak air. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen transportasi bus antar kota antar provinsi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Barat dalam optimalisasi terminal tipe A anak air. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik, terutama dalam bidang manajemen. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan terminal tipe A anak air agar dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, yaitu untuk menampung penumpang dan komoditas. Selanjutnya, studi penelitian yang relevan. Studi penelitian yang relevan yang saya gunakan, yang pertama ada Diki Avandi tahun 2023 dengan judul Manajemen Operasional Transportasi Transpadang oleh Perumda atau Perusahaan Umum Daerah PSM Padang Sejahtera Mandiri. Kemudian Kusnadi tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Saweri Gading Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Kemudian Randi Tangdiala dan Adelisa Matasik tahun 2020 dengan judul Strategi Peningkatan Fungsi Terminal Makale pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Toraja. Selanjutnya penelitian oleh Develeri Tumewu dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dan terakhir penelitian oleh Nadia Lestari tahun 2021 yang berjudul Strategi Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, teori penelitian. Teori penelitian yang saya gunakan yaitu teori manajemen transportasi yang dikemukakan oleh Andriansah. Pemilihan teori ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dengan variabel yang terdapat dalam teori manajemen transportasi oleh Andriansah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya ada skema pemikiran yang dapat dilihat di gambar. Selanjutnya definisi konsep. Yang pertama ada manajemen. Manajemen merupakan suatu proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik alat, manusia, atau sebuah sistem yang dibangun dengan baik dan memberikan pembagian tugas kepada anggota dalam organisasi atau sistem tersebut. Selanjutnya ada manajemen transportasi. Manajemen transportasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh unit transportasi atau penyelenggara transportasi untuk menghasilkan pendapatan layanan dengan mengangkut barang atau orang dengan memberikan layanan yang prima. Selanjutnya definisi operasional. Dengan variabel yang pertama yaitu perencanaan dengan indikator, area dan gedung pengoperasian. Dan cara mengukurnya dengan letaknya strategis, berada pada pusat kota, lokasi yang dapat menampung beberapa kendaraan, dan gedung berdekatan dengan jalan raya. Kemudian indikator kapasitas, dengan cara mengukur menentukan kuantitas pelayanan yang dibutuhkan setiap rute atau trayek. Kemudian bus berfasilitas cukup, harga tiket yang terjangkau. Indikator selanjutnya menentukan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan. Dengan cara mengukur, membuat daftar perjalanan dalam perjalanan yang dilakukan dengan analisa jumlah bus yang beroperasi dengan jumlah penumpang dari awal sampai akhir trayek. Selanjutnya indikator koneksi dan sosialisasi dengan cara mengukur sosialisasi dari organisasi kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan dan maksud pembangunan terminal. Indikator selanjutnya yaitu perekrutan karyawan dengan cara mengukur melihat persiapan organisasi untuk mempersiapkan karyawan yang akan bekerja dalam organisasi. Variabel selanjutnya yaitu pengorganisasian dengan indikator pembentukan struktur organisasi. Dengan cara mengukur, mengelompokkan staf ke dalam satuan tugas, menentukan wewenang antar orang-orang yang melakukan tugas. Indikator selanjutnya yaitu penempatan staf. Penempatan staf sesuai kebutuhan daya yang kerja selaras dengan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian variabel ketiga yaitu pengawasan dengan indikator laporan atau pelaporan. Dengan cara mengukur, dilihat dari laporan yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan, manajemen, administrasi, keuangan, dan kinerja staf. Selanjutnya, variabel evaluasi dengan indikator pemantauan usaha. Cara mengukurnya itu mempelajari perkembangan kegiatan untuk dapat melihat faktor penghambat dan pendukung pengelolaan. Selanjutnya, mengadakan pengukuran keberhasilan. Indikator cara mengukurnya dilihat dari keberhasilan organisasi menjalankan program yang telah direncanakan. Kemudian, usaha memecahkan hambatan dengan cara mengukur melihat apakah BPTD melakukan usaha yang konkret untuk memecahkan hambatan dari pengelolaan. Indikator terakhir yaitu mengadakan rapat. Dengan cara mengukur dilihat dari rapat rutin yang dilakukan oleh BPTD. Selanjutnya metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai informan terkait masalah penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan. Dalam penelitian saya, peneliti memilih informan menggunakan teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling yaitu pengambilan informan sumber data dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian dimulai dengan minat peneliti terhadap topik masalah di lokasi yang ditentukan, diikuti dengan survei awal untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti untuk dijadikan sebagai data pendukung untuk penelitian. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Barat. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data untuk memastikan validitas data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu peneliti akan memverifikasi data yang diperoleh dengan informan untuk memastikan kebenarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.